Aku pernah salah nyetok dagangan di bulan puasa dan itu bikin modal warung ketahan. Tonton video ini sampai habis kalau kamu nggak mau ngalamin hal yang sama kayak aku. Dulu aku pikir masuk bulan puasa tuh tinggal nambah stok aja. Tapi untuk warung kecil modalnya tuh terbatas. Mau ikut-ikutan nyetok dagangan banyak selain budgetnya belum cukup, takut barangnya malah mengendap. Karena salah nyetok dagangan aja bisa bikin modal nyangkut sampai lebaran. Dan di sini aku bakalan bahas barang-barang yang wajib ada di bulan puasa. Ini berdasarkan pengalamanku selama berjualan di warung, biar nggak salah nyetok dagangan lagi. Menjelang maghrib, biasanya pembeli datang ke warung untuk membeli pertama teh celup, teh bubuk untuk membuat minuman teh hangat ataupun es teh. Yang kedua, mereka juga nggak lupa membeli gula pasir untuk pemanis makanan dan minuman. Ketiga, ada gula merah, biasanya untuk campuran minuman, jamu, makanan, atau masakan tradisional. Keempat, vanili dan santan instan kayak Sunkara. Biasanya ibu-ibu beli ini untuk bahan membuat kolak biar lebih gurih. Kelima, minuman dingin. Ini penting banget, baik yang gelas maupun yang botol, seperti air mineral, Pocari, teh pucuk, dan sebagainya. Keenam, sirup. Nggak cuma di bulan puasa aja, menjelang lebaran ya ada aja yang nanya untuk menyajikan tamu atau buat hampers saat ke rumah saudara. Ketujuh, kental manis, baik yang putih atau coklat. Biasanya sih untuk campuran es buah ya, atau sirup, atau juga jus. Selanjutnya, kopi saset. Ini pasti bakal dibutuhin sama orang yang biasanya minum kopi. Nah, itu tadi baru stok dagangan untuk minuman dan bahan campuran minuman di warung. Sekarang kita lanjut ke stok makanan di warung ya. Selanjutnya ada snack, biskuit, jajanan anak. Biasanya sih di warungku anak-anak tuh habis sholat maghrib dan menjelang sholat isya atau taraweh, habis pulang taraweh suka jajan cemilan yang ada di warungku. Kesepuluh, kita juga bisa sedia tepung terigu dan sagu. Ini tuh diperlukan banget buat adonan gorengan untuk cemilan buka puasa. Lanjut, jangan ketinggalan juga bumbu instan seperti racik, bumbu soto, roiko, saori, kaldu jamur, bumbu-bumbu bubuk lainnya untuk keperluan masak biar lebih praktis. Ini biasanya dicari banget di bulan Ramadan. Ke-12, tepung serbaguna, tepung mendoan, dan tepung bakwan. Biasanya pas bulan puasa gini ibu-ibu tuh pengennya masak yang gak ribet dan perlu banget tepung kayak begini. Ke-13, ada mie instan, favorit pembeli biasanya buat sahur, buat dimasak di waktu yang mepet. Bahkan kadang ada aja pembeli yang ngetuk warung malam-malam, tengah malam buat belanja mie instan. Lalu ada telur. Ini jadi pasangannya. Kalau pembeli udah beli mie instan, biasanya sih sama beli telur ayam juga ya. Bisa juga diceplok di dadar atau buat lauk. Ke-15 itu sarden. Praktis, tinggal dibuka, masak sebentar, campur bumbu-bumbu, langsung deh jadi, tinggal dimakan sama nasi putih. Ke-16 itu abon. Selain rasanya enak, praktis, juga tahan lama lagi buat disimpan. Terus soun dan bihun. Ini biasanya buat bikin soto, buat bikin bihun goreng, jadi perlu sedia ya di warung. Ke-18 ada kerupuk mentah atau kerupuk bawang. Biasanya mereka buat digoreng sendiri di rumah, atau kerupuk kaleng titipan. Biasanya kayak gini juga sedia di warung-warung. Kecap, saus, sambal saset boleh juga ya untuk di stok di warungnya. 20 ada agar-agar atau jelly kayak swallow, kayak Nutrijel. Mudah tuh untuk dibuat untuk jadi sajian buka puasa. Sesuaikan aja ya stoknya sama selera pembeli di warungmu. Ke-21 itu energen. Kalau di warungku sih favoritnya yang rasa vanila ya, karena praktis kan, tinggal seduh, apalagi buat yang kesiangan sahur. Setelah itu kita lanjut ke obat-obatan. Sediakan promah, obat mah. Biasanya awal-awal puasa yang punya mah tuh masih beradaptasi dengan puasa, jadi kita perlu sedia ya. Ke-23 ada tolak angin atau antangin cair. Ini biasalah buat orang-orang yang lagi masuk angin. Lanjut ada entrostop dan diapet. Biasanya sih kalau orang buka puasa itu kan suka makan gorengan pakai sambal, pakai saus, terus makan pedes lainnya, jadi perlu sedia juga obat diare. Ke-25 ada larutan kaki 3 dan adem sari. Cukup sering dicari sama orang yang lagi panas dalam
dalam, sariawan, dan gangguan tenggorokan. Sediakan juga es batu, insya Allah bakal laris manis. Kalau aku biasa jual 1.500 per bungkus, kalau 7 bungkus 10.000 aja. Yang beli es batu banyak biasanya sih buat bukber di rumahnya atau di masjid. Lalu ada minuman gelas per karton atau dus. Untuk warung kecil bisa nyetok dikit dulu aja, karena ada aja tetangga yang pesan minuman dus biasanya buat acara atau kegiatan di bulan Ramadan. Terakhir, kurma. Ini opsional ya, sesuaikan saja. Dulu di warungku pernah ada orang nitip kurma tapi per box gitu dengan sistem konsinyasi. Aku juga pernah lihat video ada orang nitipin kurma di warung-warung tapi di repack dengan harga jual sekitar 3-5 ribu. Kalau kamu sekarang lagi siap-siap nyetok dagangan buat bulan puasa yang tinggal beberapa minggu lagi, coba ingat satu hal ini. Sesuaikan daftar stok barang yang ingin kamu belanjakan dengan kondisi lingkungan di warungmu, daya beli masyarakat di warungmu, dan juga selera pembeli di warungmu. Karena tiap tempat atau lokasi warung bisa beda kebutuhannya. Kalau video ini cukup ngebantu kamu, subscribe channel ini, karena aku akan bahas hal penting seputar warung lainnya. Aku Adila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.